والتعليم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin masih di kitab Shaum. Bab yang terakhir kita kemarin belajar hukum memutus puasa. Al-iftar fi Ramadan 4 anwa'. Wajib itu yang wajib buka puasa kalau dia melakukan atau lanjut puasa haram. Kalau dia sengaja sampai menghina hukum syar'i itu kufur, riddah namanya. Karena Allah Ta'ala bilang sama beliau, jangan puasa, dia puasa. Itu yang tadi bilang apa? Wajib seperti al-haid wa nufasa. Wajaiz itu yang boleh seperti orang yang lagi berjalanan, juga orang yang sakit. Sakitnya ya butuh buka puasa. Juga ya hukumnya yang boleh, tidak boleh itu untuk orang yang gila. Wa muharram. Ada puasa yang haram. Puasa itu haram kalau dia tunda ya. Kita kemarin sudah jelasin. Hari ini macam hukum dan denda. Faslun wa aqsamul iftar arba'atun aidan. Okay. Hukum dan denda bagi orang yang memutus puasa ada 4 macam. Wajib, qada dan membayar fidyah. Wajib, qada wa aqsamul iftar arba'atun aidan ma yalzam fihi al-qada wal fidyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qada itu yang kita kemarin saya jelasin di sini. Al-qada itu ya buka puasa 1 hari ya qadanya 1 hari. Itu yang namanya qada. Al-fidyah itu yang kemarin kita bilang, bisa bilang fidyah, bisa bilang kafarah. Bisa bilang fidyah. Dalam bahasa fikih mereka ada yang bilang fidyah, ada yang bilang kafarah. Tapi di sini di bulan Ramadan karena ayat Al-Quran wa man lam yastati' minkum fafidyatun min ta'ami miskin kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Fidyah ini di ayat Al-Quran, ayat yang di ayat pertama di ayat puasa yang di surat Al-Baqarah 183 ya sih. iya. Ayat tersebut kasih hukum yang pertama di awal Islam. Di awal Islam kalau kamu tidak mau puasa boleh kasih fidyah. Boleh kasih fidyah. Walau kamu sehat, kamu tidak berjalanan. Itu awal pertama kali mewajibkan puasa. Jadi di ayat tersebut tadi bilang apa? Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya. Orang yang lagi perjalanan atau penyakit kena penyakit atau lagi sakit itu qada. Orang yang tidak mau puasa, 'alal ladzina yutiqunahu, yang bisa, yang kuat, yang mampu puasa, bayar fidyah. Itu kapan? Kalau dia tidak mau. Tapi di ayat yang berikutnya lagi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sudah wajib puasa. Itu di ayatnya langsung. Hukum itu pertama, ayat pertama, habis itu hukum yang kedua, berbaiki atau kasih hukum yang bilang habus hukum kemarin, kasih hukum yang baru. Apa itu? Yang hadir bulan Ramadan seperti syarat-syarat yang kita kemarin wajib puasa. Di sini tadi bilang apa? Hukum atau hukum dan denda bagi orang yang
memutus puasa. Ada 4 yang buka di bulan Ramadan. Ada 4 hukum atau 4 perkara. Yang pertama, ma yalzam fihi al-qada wal fidyah, wajib mengqada. Wajib mengqada dan membayar fidyah. Hukum ini tetap atas 2 orang. Wajib qada dan fidyah. Qada, puasa 1 hari ganti. Kemarin buka 1 hari, gantinya 1 hari. 2 hari, 2 hari. Tapi juga masih ada fidyah. Dua-duanya. Siapa itu? Di 2 perkara atau 2 orang. Wa huwa itsnan. Al-awwal al-iftar 'ala al-khauf li ghairihi. Dia takut bukan karena diri sendiri. Takut karena orang lain. Itu masuk ibu kalau dia hamil. Hamil, dokter bilang sama beliau, kamu bisa puasa. Tapi kalau kamu lanjut puasa, itu harus anak kamu nanti sakit atau tidak bisa hidup, atau ya ilmu mereka. Bilang sama beliau, ini bahaya untuk anaknya. Berarti dia buka puasa bukan karena diri sendiri. Dan karena diri sendiri dia bisa lanjut sama maghrib. Tapi kalau dia lanjut puasa, mungkin anaknya dapat atau kena penyakit, atau mungkin bilang wafat, atau bahaya untuk anak tersebut. Jadi dia buka puasa bukan karena diri sendiri, karena anaknya. Ini ibu yang hamil. Terus juga masuk ibu yang lagi menyusui. Punya anak 1 tahun. Tapi dia tidak bisa atau tidak kuat puasa. Kalau dia puasa, susunya kering, jadi anaknya tidak dapat susu, ya takut anaknya lapar, ya mungkin bilang sakit atau macamnya. Jadi dia dua ya kan, 2 keadaan. Yang pertama masih hamil, yang kedua sudah lahir atau sudah melahirkan, ya. La ilaha illallah. Jadi di 2 perkara ini dia buka puasa bukan karena diri sendiri, karena orang lain. Bisa juga karena orang lain, ya mungkin saya buka puasa biar fulan mereka lagi. Untuk orang lain seperti apa lagi? Contoh lagi. Itu biasa mereka kasih contoh ini aja. الأول ما يلزم على غيره فقط كالإفطار لإنقاذ حيوان محترم آدم أو غيره له أو لغيره مشرف على الهلاك. Atau biar menyelamatkan orang lain. Biar menyelamatkan orang lain. Kalau saya buka puasa, ini fulan dan fulan bisa hidup. Berarti saya buka puasa. Ini tadi bukan karena saya sendiri, karena orang lain. Itu yang tadi namanya untuk orang lain. Jadi wajib qadha, kalau dia buka puasa hari tersebut, wajib qadha dan bayar fidyah. Fidyah itu yang kita kemarin jelasin, itu di 2 tangan. Bilang makan 1 hari untuk 1 orang. Mau bergram itu kita bisa bilang hampir setengah kilo beras atau dari makanan kampung atau kota tersebut. Bayar itu untuk fidyah atau fidyah. Yang kedua, yang harus bayar fidyah, yang kedua itu tadi, yang pertama siapa? Yang takut untuk orang lain. Di sini bilang apa? Orang yang membatalkan puasanya karena khawatir kepada yang lain. Karena khawatir kepada yang lain. Yang tadi ibu sama ibu. Terus Syekh ini anak, betul anak, tapi bukan anak saya. Bahasa Indonesia mungkin kalau tidak salah, takut salah, tapi kalau salah perbaiki. Anak angkat. Bisa anak angkat yang itu anak zina. Ya, dia ketemu anak di seperti kita bilang di Yaman mereka taruh di depan masjid kadang-kadang. Sekarang mereka sudah tidak takut dari Allah Ta'ala. Dari dulu kalau ada yang melakukan salah seperti itu dulu sebelum keluar film-film sekarang, sebelum keluar fikir ini, ibunya itu yang mungkin bilang yang melakukan zina setelah dia hamil melahirkan anak, dia bawa anak ke depan masjid, taruh di depan masjid, biasa kasih emas taruh di sebelah
di baju anak. Itu mereka masih mukmin. Sekarang enggak, di tempat sampah. Kita sudah dengar cerita-cerita yang naudzubillah. Itu bukan maksudnya sudah orang zina yang baik, tapi masih takut. Sudah melakukan zina karena dia tidak kuat di hadapan syahwat nafsunya, tapi masih takut dari Allah Ta'ala tidak membunuh anak tersebut. Sekarang enggak. Mereka sengaja pergi atau ayah sama ibu bawa ke rumah sakit, keluarin anak dari perutnya. Ya, atau mereka taruh di tempat sampah. Atau mereka membunuh anak, itu ceritanya banyak sekali di sini, di Yaman, dimanapun sudah. Ini setelah TV atau film-film ngajarin kita bagaimana caranya bikin hal yang kotor seperti itu, banyak langsung kering. Tadi bilang apa? Ini bukan anaknya, lah, tapi dia menusui anak. Kalau dia buka puasa, dia ini anaknya langsung atau anak angkat atau kita bilang anak saudara, mungkin bilang tetangga, ibunya lagi sakit, tiba-tiba sakit, tidak bisa datang ke rumah, atau jauh dia telepon sama saya, anak saya lagi di dalam, atau tolong, atau anak tidak bisa minum dari botol, bantu saya, boleh. Itu dalam syariat boleh, yang namanya wa ummahatukum minar radha'ah, dari susu, dari menusui, itu bisa jadi ibu kamu, yang kita belajar di buku fikih. Ya, jadi anak ini tetangganya, ini contoh juga ya kan, anak tetangga tidak ada yang bantu, tidak ada makan, tidak ini. Kalau dia bilang, oh saya tidak kuat kalau nanti menusui anak buka puasa saya, itu yang tadi bilang buka puasa, nanti kamu qadha harinya, tidak ada dosa, tidak ada dosa. Qadha harinya sama fidyah, bayar fidyah. لا إله إلا الله. قال والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان. Ini orang yang mengakhirkan qadha, puasa wajib, sehingga masuk Ramadan yang lain. Dia buka puasa dalam keadaan yang tadi bilang, mungkin sakit, mungkin lagi perjalanan. Ya, yang tadi bilang boleh buka puasa. Atau mungkin nanti ada berapa hukum yang kita belajar. Tapi ya tunda-tunda. Ini seperti ibu-ibu, kadang ada berapa ibu-ibu sampai sekarang belum bayar hutang. Yang biasa masih haid, ada yang sampai sekarang belum bayar hutang. Ya, ini bukan haram. Haram kapan? Itu haram kalau dia tunda-tunda sampai waktunya tidak cukup. Itu haram. Tapi ya qadarullah, dia tidak bisa, sibuk ke sana ke sini, tidak dapat kesempatan untuk puasa. Ya sampai Ramadan datang. Sekarang dia tidak bisa puasa. Ya bilang sama beliau, kamu harus bayar 1 hari atau 7 harian seperti biasa, tapi harus bayar untuk setiap hari 1 mud. Satu mud ini berapa ya? 1 sak ya? Ya, yang tadi saya bilang hampir setengah kilo. 1/2 kilo karung beras itu. Hah, karung? Iya, karung, 1 karung. 1 mud. Enggak, setengah kilo, Rayyan, setengah kilo. Al-mud itu kalau kita kumpul 2 tangan, isinya beras atau makanan, itu jadi berapa? Ya, itu aja, itu yang namanya mud. Di ilmu sekarang mereka sudah bergram itu hampir setengah kilo. Setengah kilo itu yang setengah yang kafara, yang namanya kafara untuk 1 hari. Syekh, saya keluarin 1 hari sama, atau keluarin untuk 7 hari yang kemarin, kamu ini hutang sama kamu harus bayar. Bagaimana cara yang baik? Syekh, saya insya Allah sudah taubat. Yang kemarin sudah kemarin. Ramadan ini alhamdulillah saya puasa full. Tinggal sehingga ya, atau ada yang 7 hari biasa. Setelah 7 hari itu saya mau qadha yang tahun lalu. Ya silakan mulai puasa seperti biasa, tapi di setiap hari keluarin sedekah 1 mud. Syekh, saya mau qadha puasa dulu, nanti keluarin mudnya untuk semuanya 7 hari, 7 kali ini mud yang namanya 7 kali. Itu bisa, tapi sebelum puasa.
Ini semuanya kita bilang bebas. Walhasil setiap tahun dia tunda atau datang Ramadannya lain datang lagi itu dilebat ya kan. Kemarin ini 1 tahun bayar 1 mud untuk 1 hari. Tapi kalau dia tambah 1 tahun lagi jadi 2. Mudnya itu jadi 2. Harinya sama, tetap qada sama. Ya, dia buka di bulan atau di tahun 25. Bukan 2. Empat ini 45. 45 tahunnya. 46 datang dia belum qada. Oke, 47 datang dia belum qada. Ini sekarang berapa tahun? Jadi 2. Semakin tambah 1 tahun itu mudnya dilipat. Tapi harinya tetap qadanya satu hari. Oke. الثاني قال والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه. Ini untuk siapa hukum ini? Untuk orang yang bisa. Saya di bulan Ramadan buka puasa karena sakit atau karena hukum syar'i yang kita bilang boleh buka puasa. Tapi seperti kita bilang, saya kasih contoh lebih, itu mungkin bilang safar, lagi berjalanan. Buka 1 hari. Dari tahun Ramadan kemarin sampai sekarang saya belum balik rumah. Dapat tugas lagi, tugas lain. Saya baru sampai rumah itu yang bos namanya ya kan, bos suruh ayo pergi kah itu lagi terus tiap hari. Jadi 1 tahun full tidak ada kesempatan saya masih berjalanan safar. Ini tidak ada dosa. Juga belum dapat kesempatan. Orang tadi buka puasa karena dia sakit di bulan Ramadan. Terus setelah bulan Ramadan masuk Syawal dia masih sakit, belum bisa kuat puasa. Berikutnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' pertama atau Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab ya, Ramadan datang dia belum, masih sakit. Mulai sembuh sedikit kalau dia mulai puasa atau kurang makan, sakit lagi. Ini terus sampai Ramadan datang, ini tidak ada dosa, tapi harus fidyah. Bayar fidyah. Oke. Al-thani al-iftar ma'a ta'khir qada ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Itu kalau dia bisa, tapi kalau dia tidak bisa tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah yang tadi, maaf ya, saya berbaik lagi. Kalau tidak ada kesempatan, belum dapat kesempatan, itu tidak ada fidyah. Ya, tahun atau Ramadan datang, puasa Ramadan ini di Syawal kamu qada hari yang kemarin. Tidak ada fidyah karena enggak ada kesempatan. Dia masih sakit atau lagi berjalanan seperti tadi. Tapi kalau dia sehat, kuat, mampu puasa, tapi tunda-tunda ya insya Allah besok, ya insya Allah minggu depan sampai Ramadan datang, itu harus bayar fidyah sama qadanya. Tadi yang belum dapat kesempatan qada aja, tidak ada fidyah. Itu artinya fidyah itu denda, hukuman karena kamu tidak melakukan ibadahnya dalam cara yang benar. Itu aja. Qala hatta ya'ti Ramadan akhir wa thaniha ma yalzam fihi al-qada dun al-fidyah. Itu yang kedua wajib qada tambah membayar fidyah. Hukum ini tetap atas banyak orang. Itu yang tadi wajib qada, yang contoh tadi bilang tidak ada kesempatan, atau yang tadi bilang sakit, atau yang pingsan, itu wajib qada, tidak ada fidyah. Oke, wa tsalitsah ma yalzam fihi al-fidyah dunal qada. Ini ada yang terakhir, yang ketiga. Itu yang ketiga, mungkin lihat berat, tapi ini hikmah dari Allah Ta'ala. Salah satu hukum yang ringan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tua sudah tidak bisa puasa. Enggak ada.
nama qada, sudah qada enggak ada. Ramadan datang dia masih hidup tapi tidak bisa puasa karena dia sudah tua, karena dia tidak kuat, karena dia sakit, karena dia punya penyakit yang tidak bisa lanjut puasa 1 hari full. Nah, itu kita bilang sama dia bayar fidyah aja langsung. Wa'alladzina yutuna fidyatun. Wa huwa syaikhun kabir. Oh, yang tua, bapak atau ibu, laki-laki atau perempuan. Itu mereka bayar fidyah aja. Bagus ini hukum ringan ya. Wajib membayar fidyah saja. Hukum ini tetap atas seorang yang tua, renta ya, yang tidak lagi mampu puasa. Tadi bilang itu yang tua ya, yang tua. Tapi juga termasuk juga orang yang tadi bilang dapat penyakit atau kena penyakit yang tidak bisa, Penyakit parah, Syekh. sakit parah ya, tidak bisa puasa ya. Iya, Syekh. Oke, namanya sakit parah. Iya, parah, Syekh. Kenapa bilang parah? Iya, sakitnya penyakit berat ya. Ini kadang-kadang bukan sakit parah, Bu. Ini contoh orang yang gulanya tinggi, mereka tidak bisa tahan 2 jam. Tidak makan minum, ya kan, Bu? Tapi ini tidak parah. Biasa dia bisa pergi ke sana ke sini, tapi ya karena gulanya tinggi, ini bisa bilang juga seperti itu. Atau orang yang sakit mah. Ada beberapa orang kadang-kadang sakit mah ya kan, tidak kuat. Ya harus ada yang masuk ke perutnya sedikit setelah 2 jam, 4 jam, 3 jam. Ya walau makannya tidak banyak, padahal dia bisa pergi ke sana ke sini. Ini bukan seharus sakit parah, tapi hasilnya dalam bahasa Arab namanya maradun muzmin, tidak mungkin sembuh. Itu Allah Ta'ala bisa atau tidak ini masalah lain. Tapi sekarang di ilmu doktoran atau ilmu kesehatan mereka bilang kamu jangan puasa. Dari tahun ini jangan puasa. Tapi setelah dia hadir bulan Ramadan, sedih, doa, ya Allah kasih sembuh, ya sembuh. Ini masalah urusannya sama Allah Ta'ala. Tapi hukum syar'i tetap bilang sama beliau tidak boleh puasa, langsung bayar fidyah. Fidyahnya itu kapan? Itu di harinya langsung. Itu yang lebih afdal. Ada yang mau keluarin sebelum bulan, ini tidak wajib. Ini kalau kamu mau silakan. Ada yang bilang, Syekh, kapan wajib? Kapan wajib? Setelah harinya masuk. Ini contoh. Si fulan, ayah saya atau ibu saya, sudah tidak kuat, tidak bisa puasa, tidak mampu puasa. Oke, dapat dari Ramadan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, belum bisa puasa, qadarullah dia meninggal di hari tersebut, hari 5. Jadi kita harus bayar fidyah berapa? Untuk 5 hari yang dia hadir, yang masih hidup di harinya. Tapi kalau dia wafat, itu yang sisa tidak wajib. Syekh, saya mau keluarin itu sedekah untuk ibu saya, ini masalah lain. Kamu mau keluarin hartamu sedekah, walau keluarin harta semuanya sedekah, ya silakan, tidak masalah. Tapi hukum wajib kalau ketemu harinya. Itu wajib. Saya mau kumpul fidyah itu sampai akhir bulan, ya boleh juga, masih boleh. Mazhab Imam Syafi'i masih boleh juga keluarin. Yang keempat itu, hukum yang keempat itu tidak wajib mengqadha atau tidak wajib membayar fidyah. Hukum itu tetap seorang yang gila. Ya tadi kemarin kita bilang kalau dia puasa ya kita terima. Kalau dia tidak puasa tidak juga. Kalau dia mau bayar walau tidak wajib itu. Wahwal majnun alladzi lam ya'tad, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Artinya apa? Kalau dia mau bayar fidyah atau dia sadar bilang saya mau bayar fidyah, silakan, terserah. Ini bukan wajib untukmu. Karena gilanya itu bukan dari beliau. Allah Ta'ala sudah ambil akalnya. Sampai ulama bilang
Idza akhadha ma wajab saqata ma wahab. Kalau Allah Ta'ala ambil yang beri kepadamu seperti satu anggota atau seperti ini akal, ambil akalnya sudah tidak ada yang wajib. Idza saqata ma wahab, idza akhadha ma wahab saqata ma wajab. Contohnya ya yang kita sering ini fulan kena kecelakaan, mereka potong tangannya dari atas namanya apa ini? Namanya apa itu bahasa? Amputasi, Syekh. Siku. Siku. Oh ya. Suku-suku. Siku. Ya, dari situ. Sudah, mereka potong tangannya dari situ. Waktu wudu, jangan kita bilang sama dia, wajib kamu basuh yang sisa. Enggak. Kita sudah tahu wudu wajib yang mana, itu yang wajib. Allah Ta'ala sudah ambil, sudah tidak ada. Fulan kakinya ya dari lutut atau dari betis itu juga. Kita bilang sama dia, kamu harus basuh yang sisa itu dari betis. Enggak, karena tempatnya itu yang wajib sudah enggak ada. Itu yang namanya kaidah idza akhadha ma wahab saqata ma wajab. Kalau Allah Ta'ala ambil yang kasih seperti tadi tangan, kaki atau akal, wajib itu enggak ada. Sudah tidak ada wajib di hal tersebut. Orang yang gila itu sama. Allah Ta'ala sudah ambil atau ambil akalnya, jadi dia kalau mau puasa ya alhamdulillah, kalau tidak mau ya juga karena gila. Tapi kalau orangnya masih sehat ya enggak ada hukum seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi al-majnun ini yang gila ada dua macam. Ada itu yang dari Allah Ta'ala, mungkin bilang banyak fikir, mungkin bilang ada sesuatu, mungkin ada yang takutin sampai akalnya. Mungkin kita bisa lihat kemarin di binjara Bashar ada berapa orang yang keluar sudah gila dari siksa listrik sama berapa hal yang mereka takutin, mereka jahat sama orangnya itu sampai akalnya sudah hilang. Sekarang sudah gila. Gilanya itu bukan dari diri sendiri, dia tidak ada pilihan. Ini hukum syar'i semuanya masuk ke sini. Ada gila itu yang sengaja. Bisa sengaja. Ya, dia ini contoh, mereka kasih contoh. Orang yang tidur setelah salat asar. Itu bisa jadi gila. Setelah salat asar 40 hari ya. Hati-hati 40 hari, bukan 1 hari. Kalau 1 hari capek ya itu tidak masalah. Tapi yang tidur, mereka bilang. Yang tidur 40 hari berturut ba'da asar bisa gila. Ada satu orang, ini dengar, dari ini ceritanya bukan cerita dari zaman dulu, enggak, di Hadramut. Dia pergi ke dekat laut, ada masjid, ada kampung juga namanya Syahr. Tempat ulama juga. Lagi bikin ceramah di dalam masjid. Orang ulama bikin ceramah di dalam masjid, sebut masalah ini, jangan ba'da asar tidur, tidak boleh. Kalau tidur ba'da asar 40 hari itu bisa jadi gila. Ada satu orang ya Quran apa itu? Mau kaya mau mendustai guru tersebut. Dia tidur. Hari pertama setiap hari pada asar. Tidur 40 hari. Setelah 40 hari dia datang. Itu hampir kalau tidak salah 200 kilometer. Datang dari dekat laut sampai Tarim, kota Tarim. Dari Syahr ke Tarim ini kalau tidak salah 200, 300, walhasil panjang sekali, ini lebih dari 100 kilo. Datang sampai ke rumah guru tersebut atau Habib itu jam berapa? Jam 2 malam. Ngetok pintu dari bawah. Ini rumah Habib itu tinggi. Dari atas, Assalamualaikum ya Habib. Keluar, kenapa? Kamu bilang yang tidur 40 hari, gila. Saya lihat tidak gila. Sudah selesai 40 hari tidak gila. Bilang sama beliau, kamu datang dari Asy-Syahr itu lebih dari 100 kilo sampai rumah saya di jam sekian, jam ini, jam 2 malam, akhir malam, itu tanda apa? Artinya kamu sudah gila. Sudah gila.
Kalau orang yang berakal, tidak mungkin saya pergi 200 kilo atau 100 kilo, walau 100 kilo, walau 50, walau 10 kilo. 10 kilo saya pergi dari sini ke Jakarta, biar bilang sama kamu, saya tidak gila, juga jamnya jam 2 akhir malam. Ini tanda kamu gila. Jadi itu yang namanya muta'addi. Muta'addi sengaja. Ada beberapa orang yang seperti tadi, mungkin melakukan hal yang suatu sampai dia akalnya hilang, itu namanya muta'addi. Tapi kalau enggak, itu dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Orangnya tiba-tiba ya sudah gila. Pasti tidak ada perbuatan yang mungkin bilang hilang, akalnya hilang atau pergi, itu dari Allah Ta'ala aja. Ini yang namanya bukan muta'addi. Yang gilanya itu tadi sengaja dia melakukan hal yang sampai akalnya hilang, itu namanya muta'addi. Seluruh hukum syar'i masih ada, masih seharus dia melakukan. Ini hukuman berat, Syekh. Sudah sekarang jadi gila. Ya, ini karena dia sengaja melakukan hal yang sampai jadi gila. Jadi harus perhatian. Ini namanya muta'addi. Tapi seperti tadi bilang, ini jarang. Hukumnya jarang. Biasa yang gila-gila itu dari Allah Ta'ala. Ya, mungkin bilang setelah ada beberapa orang setelah kecelakaan, ada beberapa orang setelah melakukan hal yang mungkin fulan mati, di sebelahnya jatuh, ada sesuatu yang jatuh atas temannya yang di sebelahnya sampai dia gila. Ini tidak sengaja, juga hukumnya sudah tetap hukum syariah atau hukum orang yang gila. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, hafizana wa iyyakum min hadhihi al-makhawif, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya.